Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rahman Lutfi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem informasi geografis, yaitu meresum paper. Yang pertama, paper saya berjudul Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam penentuan daerah pengoperasian alat tangkap gombang di perairan Selat Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Yang pertama yaitu kita butuh bahan dan metode untuk penelitian tentang untuk mengoperasikan alat tangkap gombang menggunakan sistem informasi geografis. Yang pertama, pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Desember sampai dengan Januari 2008. Pengukuran parameter di lapangan dilakukan dari tanggal 18 sampai 24 Desember 2007. Lokasi penelitian merupakan bagian dari Selat Bengkalis yang terletak di pesisir barat Pulau Bengkalis. Secara geografis berada pada 102 derajat 02 2361 sampai dengan 102 derajat 04 01 09 barat timur dan 01 derajat 29 21 02 61 01 31 3936 lintang utara. Pada lokasi ini ditetapkan 10 stasiun penelitian. Data yang dipakai berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari jumlah nelayan gombang, jumlah gombang yang dioperasikan, dan jumlah hasil tangkapan. Data primer terdiri dari data spasial dan hasil pengukuran di lapangan raster dan vektor. Selain itu, digunakan peta dasar digitasi Bako Surtanal Indonesia tahun 2002. Untuk hasil dan pembahasan, yaitu jenis arus yang terdapat di Selat Bengkalis adalah arus pasang surut karena dipengaruhi oleh perubahan permukaan air laut akibat pasang surut. Kisaran kecepatan arus perairan Selat Bengkalis adalah 0,31 meter per detik, 0,31 sampai 0,51 meter per detik. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara stasiun yang satu dengan stasiun yang lain. Besaran nilai kecerahan perairan yang didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan berada pada rentang 0,33 sampai 0,54 meter. Variasi tersebut erat kaitannya dengan tingkat kedalaman perairan tersebut. Selanjutnya, paper yang kedua yaitu manfaat sistem informasi geografis dan penerapannya pada perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, tata wilayah yang harus diatur adalah perencanaan dulu. Tata wilayah merupakan suatu upaya untuk merumuskan usaha pemanfaatan ruang optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia. Yang kedua, manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam. Untuk yang pertama untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, barang tambang lainnya. Untuk mengetahui persebaran, yang kedua untuk mengetahui persebaran lahan, yang ketiga untuk pengawasan daerah bencana alam. Manfaat SIG dalam perencanaan pola pembangunan. Yang pertama, pembangunan waduk delta Sangguling, dan yang kedua pemekaran kota Bandung. Dan yang keempat, manfaat SIG dalam bidang sosial. Yang pertama atau A, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua atau B, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya.
Yang ketiga atau C untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat atau D untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kelima atau E untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Itulah beberapa contoh manfaat sistem informasi geografis dan penerapannya pada perencanaan wilayah dan kota supaya bisa tertata rapi dan tidak semaunya sendiri untuk penataan tiap bangunan atau tiap gedung-gedung yang ada di wilayah maupun di kota. Selanjutnya, sistem informasi geografis untuk pertanian, yaitu untuk memanajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian dari kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan dan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Dan yang kedua, ini adalah tugas dan fungsi pusat data sistem informasi pertanian. Tugas yang pertama, melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian. Itu tugasnya. Untuk fungsinya, yang pertama penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian. Dan yang kedua ialah penyediaan dan pelayanan data dan informasi non-komoditas pertanian. Yang ketiga, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian. Dan yang keempat ialah pelaksanaan administrasi pusat data dan sistem informasi pertanian. Nah, itulah presentasi atau PPT yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.